sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendengar jawabannya begitu semangat sekali Pak jawabannya. Kira-kira Bapak sama tanya jawabnya semangat bukan Pak? Semangat Pak orang? Semangat. Kenapa di tengah-tengahnya kosong Pak? Mudah-mudahan Pak walaupun kita mikir semua semangat kita yang selalu tetap semangat terus ya. Amin. Ini sekarang lebaran berapa hari lagi Pak? 11 hari lagi ya. Mudah-mudahan puasa kita dengan awal dan akhir insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya juga sama insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kompak salam insyaallah membawa keselamatan dan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Husnul Khatimah. Mudah-mudahan beliau semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan para jamaah sekalian, doa yang sama kita panjatkan kepada Allah untuk kita semuanya. Saudara sekalian, tiada ada kalimat yang pantas untuk kita mengawali perjumpaan kita selain kalimat tasyakur dan hamdalah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmatnya, atas karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita malam hari ini diizinkan olehnya untuk melaksanakan sholat Isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan insya Allah kita sudah menunaikan puasa kita, puasa hari yang ke-19, dan insya Allah kita besok akan melaksanakan puasa hari yang ke-20. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah dan nanti kita akan ketemu di bulan depan, di tahun depan, di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian berbahagia, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian berbahagia, saya tidak panjang lebar Pak. Saya hanya pengen nyampein sedikit aja, guna untuk menjawab kenapa kita disuruh puasa sebulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertanyaan ini harus dijawab dengan ilmu, bukan dengan akal-akalan. Saya baca satu kitab daripada ulama yang termasyhur juga, min ulama'il Quran, yaitu ulama Al-Quran. Beliau ahli Al-Quran. Siapa? Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbiri. Beliau menulis di dalam kitabnya, yaitu Durratun Nasihin, kenapa kita puasa sebulan penuh. Alasannya begini Pak. Ketika Nabi Allah Adam itu bapak moyangnya kita, benar apa enggak? Makanya Nabi Adam itu dikenal bapaknya manusia, atau kita dikenal Bani Adam. Kenapa dikenal Bani Adam? Bani itu keturunan, berarti keturunannya Adam alaihi salam. Waktu Adam pas sebelum diturunkan ke alam dunia, Adam tinggal yang namanya jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam surga, Adam dikasih berbagai macam kenikmatan, fasilitas yang begitu serba ada, bahkan fasilitas yang mewah disediakan Allah
Allah untuknya Adam. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun fasilitas itu serba ada, serba mewah, tapi Adam melanggar aturan Allah dengan memakan yang namanya pohon syajaratul baqi, yaitu pohon keabadian. Apa? Syajaratul baqi, pohon keabadian yang memiliki buahnya namanya buah keabadian, Pak. Ya, bahasa Arabnya khuldi, karena khuldun itu kan maksudnya adalah abadi. Sama dengan kata baqi itu adalah artinya kekal, sama. Nabi Adam ternyata dengan fasilitas yang begitu mewah tidak kemudian merasa cukup. Dia pengen sama Allah, ya Rabb, saya pengen ada temannya. Dikasih temannya. Siapa temannya, Pak? Hawa. Bapak masih punya teman Hawa Bapak di dunia ini, Pak? Masih. Woi, jawab kamu. Masih. Bapak masih punya teman apa enggak? Masih. Kalau yang muda masih, makan bisa nambah, ya Pak ya. Tapi kalau udah yang tua kadang-kadang sudah rasa memikirkan akhirat saja. Pak, Adam ketika kemudian ada temannya, temannya si Hawa tersebut, istrinya langsung kemudian dibujuk rayu oleh setan agar si Hawa itu kemudian mengiming-imingi kepada Adam agar Adam itu makan buah keabadian. Dimakanlah buah keabadian tersebut. Setelah dimakan buah keabadian tersebut atau disebut dengan buah khuldi, maka Allah marah dan Allah membiarkan perutnya Adam itu bersemayam buah keabadian selama 30 hari. Berapa hari, Pak? 30 hari. 30 hari. Tsumma taba Adamu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Adam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian amarallahu alaihi, Allah memerintahkan Adam antasuma, agar engkau wahai Adam melaksanakan puasa fi syahrin naharin aw layalin, pada siang harinya atau pada malam harinya. Bahkan Allah bukan hanya memilih, tetapi 2 waktu diwajibkan Adam untuk melaksanakan puasa sebagai hukuman dia telah memakan buah keabadian. Jadi Nabi Adam dihukum 30 hari, tapi bukan siang doang puasanya, dia siang sama malam. Karena Bapak, saya mau tanya nih, kira-kira kalau puasa siang sama malam kita mampu apa enggak, Pak? 24 jam berarti. Woi, enggak lah. oh ya, siang-siang aja kadang-kadang siang doang pada kagak mampu puasa ya, Pak. Itu di warteg, Pak, banyak kaki yang pada jalan ke warteg, Pak, badannya kagak ada, palanya kagak ada, itu setan bukan itu baru warteg, Pak. Apa namanya, Pak? Apa namanya? Setan. Ada nggak, Pak, warteg yang sekarang kakinya doang pada di warteg, Pak? Ada nggak, Pak? Di sini ada warteg, Pak? Ada. Ada nggak? Ada. Masya Allah. Kata saya, Pak, orang kalau bulan puasa kagak puasa, udah dikasih keringanan puasanya cuma siang doang, dia kagak puasa. Tidak ubahnya Allah kasih keringanan, tapi dia masih menolak keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang puasa insya Allah dibalas dengan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pak, Nabi Adam puasa 30 hari siang dan malam. Itulah, lantaran itulah maka kita puasa sekarang setahun sekali, diwajibkan sebulan, tetapi dengan kiram, dengan apa namanya itu, kemuliaan, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diwajibkan puasa hanya siang hari, tidak siang dan malam hari. Tuh, Pak, begitu ceritanya. Enak gak puasa siang hari, Pak? Ada yang nanya begini, Pak, Ustaz, saya kan puasa nih siang hari, ada kolak Ustaz di depan meja makan saya, oh Ustaz, kira-kira saya makan apa kagak siang-siang? Jawab Ustaznya, jangan, Pak. Terus ditanya lagi, lalu kapan makannya Ustaz? Ya makannya kapan, Pak?
Woi, makannya kapan? Maghrib. Jawabnya macam. Bukannya kapan tak? Maghrib. Makannya kapan tak? Maghrib. Maghrib. Ada lagi Pak, jawab nanya. Ustaz, kalau sore-sore boleh nggak saya makan gorengan? Bini saya udah masak gorengan hangat-hangat. Saya puasa boleh nggak? Jangan. Makannya kapan Pak? Maghrib. Bini kita Pak halal bini kita. Bini kita halal apa haram Pak? Woi, halal apa Haram. haram? Haram. Halal. Lebih bini kita udah pakai mahar, halal Pak. Bini kita diapain kek? Waktu puasa bini kita ngedeketin kita deketin lagi apa? Jangan Pak. Jangan. Kapan kita deketinnya Pak? Maghrib. Maghrib. Rawe bentar. Saya udah duit ini perkara puasa, maka kita harus laksanakan. Kita udah dikasih keringanan kagak malam puasa, tapi cuma siang doang puasanya diwajibin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya pernah Pak, ada seorang laki-laki bertemu dengan Ibnu Abbas nanya. Laki-laki kembali, laki-laki nanya. Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya siang-siang akbalu wa ana shaimun. Saya siang-siang berduaan sama bini saya. Ini anak muda Pak datang nih. Sama Ibnu Abbas nanya lagi. Saya siang-siang berduaan sama bini saya, boleh apa kagak? Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas jawab sama laki-laki yang muda itu, nggak boleh. Kamu nggak boleh dekat-dekat sama bini kamu siang hari. Tuh Pak. Kalau Bapak siang hari dekat-dekat apa jauh-jauh Pak? Jauh. Bener Pak? Jauh. Jauh-jauh apa dekat Pak? Jauh. Hah? Dekat. Ini yang nanya anak muda. Ibnu Abbas menjawab, jangan. Kamu jangan dekat-dekat. Kalau kamu sedang puasa siang hari, jangan jauhin istri kamu. Oke. Pak, Ibnu Abbas menjawab jangan. Tiba-tiba besok harinya ada seorang yang tua renta datang ke Ibnu Abbas ngomong begini. Pertanyaannya sama. Ya Ibnu Abbas, saya siang-siang dekat-dekat sama istri saya, sedangkan saya puasa, boleh apa kagak? Ini yang tua nih Mani, kalau tadi yang muda Mani nanya nih, yang muda. Ini sekarang yang tua. Kalau di sini kira-kira yang tua apa yang muda di bawah orang Pak? Woi, ya sini mah tua sama muda ada lebih ya. Pak, ternyata pertanyaannya sama, jawaban dari Ibnu Abbas itu berbeda Pak. Kata Ibnu Abbas, wahai saya, wahai bapak, silakan bapak berdekat-dekat sama istri bapak. Wah Pak, mendengar jawaban begitu, anak muda yang kemarin tanya sama Ibnu Abbas protes Pak sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, saya nanya kemarin sama ente, katanya kalau misalkan di siang hari kagak boleh deketin istri. Kenapa ente bilang sama bapak-bapak itu boleh deketin istri? Tuh Pak, kenapa jawabannya berbeda? Boy, kenapa? Tahu nggak itu berbeda kenapa? Karena yang nanyanya siapa? Kalau yang nanya anak muda dilarang. Kenapa? Karena anak muda masih nafsunya gede. Kalau dekat-dekat sama istri, bukannya nanti bisa ngerem, malah agak bisa ngerem, kebablasan. Akhirnya siap-siap dia melakukan. Ya betul Pak? Woi, tuh Pak, kalau anak muda, kalau pengantin baru tuh, bebek pengantin baru. Di sana ada pengantin baru, sini ada? Enggak ada Pak. Woi, pengantin baru mana pengantin baru? Enggak ada. Nggak ada. Udah tua Pak. Pengantin lama ada sini Pak? Banyak. Nah berarti kalau pengantin lama boleh tuh, iya Pak ya? Pengantin lama boleh, kata Ibnu Abbas. Kenapa saya jawab boleh sama bapak itu? Karena dia sudah tua, silakan saja. Dia itu bisa ngerem, nafsunya bisa dijaga. Akhirnya kalau dia dekat-deketin, boleh dekat-deketin doang, tapi tidak menjurus kepada perbuatan jima yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pada bulan puasa. Tuh, paham apa kagak Pak? Wih, paham ora? Jadi boleh nggak kita deketin bini kita? Wih, boleh nggak? Boleh. Bagi yang tua. Bagi yang muda? Itu kata jawaban Ibnu Abbas, ya. Dan ingat Pak, puasa itu bukan buat Allah, tapi puasa itu untuk kita. Karena
orang yang melaksanakan puasa, insya Allah manfaatnya kesehatan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja Pak, ini udah kepanjangan, saya enak ngomong Bapak ya. Takutnya Bapak kemana-mana kita udah ngantuk duluan. Itu udah ngantuk Pak ya itu toh. Kirain yang tua yang ngantuk, yang muda yang ngantuk. Ya Mas sekalian, rahimahullah Pak, saya nyampein satu hadis sebagai penutup Pak ya. Kata Allah di dalam hadis qudsi Pak, katanya begini Pak, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal manusia itu baginya, maksudnya pahalanya sudah diketahui baginya. Illa asyama, kecuali puasa. Ini puasa yang kita lakukan tidak bagi kita. Artinya kita kagak tahu balasan berapa besaran balasan. Lalu kemudian wa ana ajzibihi, dan akulah yang nanti langsung membalasnya buat orang-orang yang berpuasa. Ini balasan puasa itu lebih dari surga. Saya ulangi, balasan puasa itu lebih dari surga. Kenapa? Karena ada hadis yang lain menyatakan bahwa lisaimi farhatani, buat orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang didapatkan, inda iftarih wa inda liqa'i rabbih. Maka balasan orang yang berpuasa yang paling tinggi adalah apa? Nanti dijemput oleh Allah di akhirat dengan wajah yang berseri-seri, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari surga kita akan dapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa balasan orang yang berpuasa. Tapi puasa yang benar Pak, puasa yang kagak maksiat. Ini mah puasa-puasa kadang-kadang ngabuburit. Ada nggak Pak ngabuburit orang Pak? Ada nggak? Ngabuburit cuci mata sore-sore, yang anak muda ngeliatin, yang cewek-cewek. Ada nggak yang begitu Pak? Banyak. Ini puasa yang kagak benar bukan? Puasa yang benar di masjid, husnul khotimah, ngapain? Baca Quran. Jam siang-siang berzuhur baca Quran, habis asar baca Quran, habis maghrib baca Quran, habis tarawih baca Quran. Nggak pulang-pulang Ustaz saya itu. Artinya begini Pak, ayo kita perbanyak terus kebaikan di Ramadan. Insya Allah dengan banyak kebaikan, lipat ganda pahala dari Allah akan kita dapatkan terus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muhammad bisawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matiin aja.